Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di KBM Online Ekonomi kelas 12. Kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Baik, kita lanjutkan. Persamaan dasar akuntansi yang pada hari ini akan Bapak sampaikan, Ekonomi kelas 12 KBM yang kedua, mengenai menyajikan analisis transaksi dan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan transaksi, apa yang dimaksud dengan akun, dan nanti apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Pengertian transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang dapat menimbulkan perubahan terhadap harta, utang, maupun modal yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Setiap transaksi harus dilakukan pencatatan, sehingga untuk mempermudah pencatatan diperlukan suatu tempat berupa daftar yang disebut akun. Sehingga akun, atau boleh dikatakan perkiraan, juga boleh dikatakan rekening, adalah suatu media akuntansi tempat untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Bahwa setiap transaksi pada persamaan dasar akuntansi, yang pertama, transaksi mempengaruhi harta. Jadi, tiap transaksi bisa melibatkan atau mempengaruhi hanya akun harta saja di sini, ya. Dan ini biasanya transaksi yang sifatnya pembelian secara tunai, ya. Transaksi apapun yang sifatnya pembelian tunai, baik itu perlengkapan, peralatan, ya, mesin, dan seterusnya, ini biasanya hanya harta saja. Contoh, membeli perlengkapan secara tunai, maka satu, membeli kas berkurang, sisi lain lagi perlengkapan juga termasuk harta bertambah. Yang kedua, transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Artinya setiap transaksi yang menimbulkan atau mempengaruhi salah satu akun harta, dan yang kedua dipengaruhi lagi utang. Dan biasanya transaksi yang mempengaruhi harta utang ini transaksi yang sifatnya meminjam, ya, meminjam ataupun menerima pembayaran dari utang. Jadi ketika kas bertambah, sisi lain lagi utang berkurang, ataupun meminjam, transaksi peminjaman, kas bertambah, utang bertambah. Yang ketiga, transaksi bisa jadi mempengaruhi harta dan modal. Biasanya yang pertama investasi, ya, penyertaan modal maupun pengambilan secara pribadi. Jadi secara umum transaksi bisa mempengaruhi harta dengan harta, transaksi bisa juga mempengaruhi harta dengan utang, dan transaksi bisa mempengaruhi akun harta dan modal. Selanjutnya, menganalisis persamaan dasar akuntansi. Ini Bapak sudah buat sebuah bagan, ada sisi kiri yang namanya harta, dan sisi kanan utang dan modal. Pada setiap persamaan akuntansi selalu diawali terjadinya oleh transaksi, ya. Baik itu transaksi melibatkan harta saja, harta utang, maupun harta dengan modal. Transaksi harta, ini harta, ada beberapa contoh: akun kas, utang, perlengkapan, peralatan, bangunan, dan lain-lain. Bisa jadi nanti pada transaksi melibatkan akun-akun yang termasuk harta, atau
melibatkan harta dan utang, yakni melibatkan selain akun harta tersebut, melibatkan juga akun utang. Contoh utang usaha, utang gaji, utang bank, utang bunga, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini modal. Pada persamaan akuntansi, untuk modal dipengaruhi salah satunya ada 3 komponen. Yang pertama, modal dipengaruhi oleh transaksi yang sifatnya mempengaruhi pendapatan, salah satunya pendapatan. Dan ketika akun pendapatan ini muncul, maka sifatnya menambah modal. Kemudian yang kedua, jika transaksi melibatkan beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, apakah membayar beban listrik, beban telepon, beban gaji dan seterusnya, maka ini dampak pada persamaan akuntansi mempengaruhi modal berkurang. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi modal, yakni pengambilan secara pribadi atau pengambilan uang kas oleh pemilik perusahaan atau yang memiliki modal perusahaan, namanya private. Nah, ini mengakibatkan juga modal berkurang. Jadi intinya pada persamaan akuntansi, ya, apabila ada transaksi yang melibatkan harta maupun utang, itu di dalam persamaan akuntansi disediakan sebuah kolom baru untuk bisa ditulis untuk akun yang baru. Tetapi khusus untuk modal ini, transaksi yang melibatkan pendapatan, yang melibatkan beban, yang melibatkan live ini tidak dituliskan akun pada kolom yang baru, tetapi sifatnya mempengaruhi modal. Seperti yang sudah Bapak sampaikan, pendapatan menambah modal, beban mengurangi modal, dan live mengurangi modal. Kemudian ini Bapak sudah buat contoh persamaan akuntansi yang lengkap yang kita akan bahas sekarang, ya. Bengkel Rasuna ini nama perusahaan, namanya Bengkel Rasuna Motor. Ini nama keterangan tabelnya, namanya persamaan dasar akuntansi. Ini per 31 Agustus 2020, artinya transaksi yang terjadi pada tabel persamaan dasar ini terjadi selama 1 bulan. Bapak sudah buat 6 transaksi yang akan kita bahas. Nah, ini ya. Jadi kalaupun melibatkan hartanya apa kas, kita sediakan kas. Kalau melibatkan piutang, kemudian kita buatkan kolom piutang. Kecuali yang modal tidak, misalkan ini ya, beban listrik, tidak dituliskan lagi beban listrik 1 kolom, tetapi sifatnya mempengaruhi. Baik, untuk lebih jelas kita akan coba membahas satu persatu sambil nanti kita belajar bagaimana menganalisis sebuah transaksi. Nah, ini contoh transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020. Tuan Ajam menyetorkan uang pribadinya sebesar 10 juta sebagai modal untuk mendirikan usaha reparasi motor, namanya Rasuna Motor. Nah, ini transaksi. Kemudian tahap yang kedua, menganalisa transaksi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menulis pengaruh akun apa saja dan besarannya berapa. Dari tanggal 1 Agustus ini transaksi yang terjadi ada karena sifat yang menyetorkan uang pribadi ke dalam perusahaan, maka uang tunai yang masuk ke perusahaan kita namakan akun kas. Maka satu yang dipengaruhi akun kas bertambah atau uang tunai bertambah. Kas termasuk harta. Ketika kas bertambah, otomatis juga harta perusahaan bertambah sejumlah 10 juta. Kemudian pengaruh berikutnya, uang kas ini dari mana? Asalnya dari modal Ajam. Maka yang kedua, akunnya modal Tuan Ajam. Sifatnya bertambah karena sebelumnya tidak mempunyai modal. Karena ada modal, karena namanya akun modal Ajam bertambah. Termasuk modal bertambah juga nilainya 10 juta. Jadi
Jadi langkah yang selanjutnya ini tabel persamaan akuntansi baru harta sama dengan modal, dan hanya baru timbul pada transaksi yang pertama kas. Ini kas di sini dibuatkan lagi kas pada kolom harta. Kemudian akun modal ajam dituliskan kembali, dibuatkan satu kolom modal ajam. Yang pertama tuliskan kembali tanggal di sini, tanggal 1 Agustus. Kemudian kasnya ini 10 juta rupiah bertambah, tuliskan di sini. Kemudian modal Tuan Ajam juga di sini, sehingga 10 juta sama dengan 10 juta atau sama dengan harta sama dengan modal, ataupun kas sama dengan modal Ajam. Itu untuk transaksi yang pertama. Kemudian untuk transaksi yang kedua, kita sudah ada data transaksi tanggal 1 Agustus. Pada tanggal 3 Agustus terjadi transaksi pembelian peralatan bengkel. Untuk itu dikeluarkan uang sejumlah 3 juta rupiah. Berarti perusahaan bengkel ini membeli peralatan pada tanggal 3 Agustus 2020. Pengaruhnya apa? Kita analisis kembali. Ketika terjadi pembelian dari perusahaan, tentu mengeluarkan uang. Artinya dalam akuntansi namanya kas berkurang, karena harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli peralatan bengkel. Kas termasuk harta, kas berkurang juga harta perusahaan dalam bentuk uang kas berkurang senilai 3 juta. Yang kedua, selain kas berkurang, sisi lain lagi perusahaan mendapatkan peralatan yang dibelinya. Sehingga yang kedua pengaruhnya akun peralatan bertambah. Peralatan termasuk harta, ketika peralatan bertambah juga harta bertambah senilai 3 juta rupiah. Kemudian tuliskan kembali di sini. Yang pertama tanggal tuliskan terjadi tanggal Agustus tanggal 3. Kemudian akun kas berkurang, catat di sini. Namun ketika ada akun kas yang berkurang bukan bertambah, maka tandanya harus memakai tanda kurung. Artinya ada pengeluaran uang tunai ataupun kas berkurang. Kemudian peralatan kita sediakan lagi, asalnya kas, pada kolom harta ini hanya satu kas saja. Karena pada transaksi selanjutnya melibatkan peralatan, maka dibuatkan lagi kolom akun peralatan dan pindahkan jumlahnya sebesar 3 juta di sebelah peralatan. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi akun yang dipindahkan, jangan lupa selalu dijumlahkan, karena untuk untuk mengetahui pengaruh pengurangan dan penambahan dari sisi harta dan utang dan modal. Nah, ini jumlahnya ya, awalnya 10 juta dikurangi 3 juta, sisanya menjadi 7 juta, tapi peralatan bertambah sebesar 3 juta dan modal tetap 10 juta. Jadi masih seimbang, 10 sama dengan 3 tambah 7. Selanjutnya pada transaksi yang ketiga, pada tanggal 4 Agustus 2020, Tuan Ajam membeli perlengkapan bengkel sebesar 500.000 dengan pembayaran dibayar kemudian. Baik, kita analisa kembali. Yang pertama, karena transaksi tersebut akun pembeliannya ternyata membeli perlengkapan, artinya ada penambahan harta baru dalam bentuk perlengkapan bertambah. Gitu. Sejumlah berapa? Sejumlah 500.000. Tapi sisi lain lagi, pada transaksi ini ada kata pembayaran dibayar kemudian, artinya transaksi ini tidak melibatkan uang tunai. Artinya perusahaan berhutang kepada orang lain untuk membeli perlengkapan, ya, misalkan ke toko perlengkapan bengkel misalkan, ya. Sehingga yang kedua, akun yang dipengaruhi ini akun utang usaha bertambah, awalnya tidak punya utang. Karena ada transaksi pembelian secara kredit ataupun dibayar kemudian, maka timbullah utang usaha, dan utang usaha ini termasuk utang bertambah. Utang usaha bertambah
utang bertambah dalam bentuk utang pada bengkel orang lain ya, atau pada toko perlengkapan bengkel sebesar 500.000. Kita pindah tanggalnya, pinahkan di sini tanggal 4. Kemudian akun perlengkapannya di sini karena timbul baru, tulis di sini 500.000. Kemudian akun utang usaha, asalnya modal nih. Nah, kemudian timbul utang, maka dibuatkanlah nama baru utang usaha senilai 500.000. Jangan lupa, kalau tidak ada lagi akun yang dipindahkan, kita jumlahkan untuk mengetahui perubahan dari jumlah akun masing-masing. Kita jumlahkan. Setelah tanggal 4 ini, uang yang ada masih 7 juta, namun pada perlengkapan bertambah, peralatan masih tetap 3 juta, tinggal diturunkan saja. Kemudian sekarang timbul utang sekarang. Kemudian modal masih tidak dipenuhi, masih jumlah 10 juta. Itu pada tanggal 4 Agustus. Ya, kita selanjutkan dengan transaksi tanggal berikutnya. Ya. Tanggal 10 terjadi lagi transaksi pembayaran beban listrik sebesar 600.000. Kita analisa kembali. Nah, pada saat tanggal 10 Agustus ini perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 600.000 untuk membayar beban listrik. Maka satu yang dipengaruhinya akun kas atau uang tunai perusahaan berkurang oleh karena membayar beban listrik. Kas berkurang sama dengan harta berkurang senilai 600.000 rupiah. Kemudian selain kas lagi, awalnya tidak ada beban listrik. Oleh karena adanya pembayaran listrik, maka timbullah akun yang baru namanya akun beban listrik. Bertambah munculnya pembayaran tersebut artinya bertambah. Awalnya tidak ada beban listrik. Sehingga ketika ada kewajiban membayar listrik, maka timbullah beban listrik atau timbulnya ini namanya bertambah. Namun demikian, pada persamaan tabel akuntansi ini perlu diingat ketika beban muncul pada transaksi ini mempengaruhi modal berkurang sebesar 600.000. Jadi tidak dituliskan kembali di sini misalkan membuat kolom baru beban listrik, tidak, karena sifatnya mengurangi modal. Baik, kita lanjutkan. Tanggal jangan lupa di sini tanggal 10 Agustus. Kemudian kas berkurang, pindahkan ke sini senilai 600.000 rupiah, tapi perlu diingat memakai tanda kurung artinya ada pengurangan. Kemudian akun beban listrik. Nah, karena di sini sifatnya beban listrik ini mengurangi modal, maka dituliskan nominalnya di sini 600.000, pengurang di sini cirinya dengan tanda memakai tanda kurung. Kemudian pada keterangannya beban listrik. Nah, kalau seperti ini kita jangan lupa menjumlahkan kembali untuk mengetahui jumlah masing-masing akun setelah transaksi tanggal 10. Kemudian jumlahnya ini ternyata asal 7 juta menjadi 6.400.000. Perlengkapan dipindahkan saja, masih sebesar 500.000. Kemudian peralatan masih jumlah di perusahaan sebesar 3 juta. Utang usaha masih 500.000 dan ternyata modal ada pengurangan karena ada melibatkan beban atau pembayaran beban listrik, asalnya 10 juta menjadi 9.400.000. Kemudian dilanjutkan pada transaksi yang kelima ya. Pada tanggal 15 Agustus 2020 diterima pendapatan jasa perbaikan motor sejumlah 2.500.000. Baru diterima pembayaran tunai sebesar 1 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, ini pada tanggal 15 ini ada pekerjaan mengenai perbaikan motor dan sudah diselesaikan, namun
uang yang harus kita terima dari perbaikan tersebut harusnya kan 2,5 juta, tapi baru diterima 1 juta, berarti sisanya ngutang. Oke, kita analisa lagi. Akun yang pertama yang dipengaruhi karena ada penerimaan uang, ya, penerimaan uang, dalam hal ini namanya kas. Kalau penerimaan berarti kas bertambah. Kas ini termasuk harta. Kas bertambah sama dengan harta bertambah dalam bentuk uang tunai sejumlah 1 juta karena yang diterimanya baru 1 juta. Yang kedua, akun yang dipengaruhinya karena seharusnya yang kita terima itu sebesar 2,5 juta, 2.500.000, ya, baru diterima 1 juta, ya, maka sisanya kita namakan akun piutang usaha. Nah, ini akun baru nih. Piutang usaha apa? Artinya piutang itu ada hak kita atau hak perusahaan Ajam ini yang masih belum dibayar oleh pelanggan atau masih ada di orang lain. Gitu. Jadi tetap ini harus dicatat, piutang bertambah. Ada hak kita yang masih di orang lain yang belum kita terima. Kemudian piutang termasuk harta juga, harta bertambah. Artinya ada hak kita yang masih di orang lain itu muncul karena sisa pendapatan yang belum kita terima sebesar Rp1.500.000. Kemudian ada lagi ternyata yang dipengaruhi yang ketiga, akun pendapatan jasa sebagai balas atas perbaikan motor yang sudah diselesaikan, namanya pendapatan jasa. Oleh karena timbul pendapatan jasa di sini, maka pendapatan jasa bertambah. Yaitu pendapatan jasa ini akan mempengaruhi modal bertambah pada tabel persamaan dasar akuntansi ini. Hasil dari sisa usaha sebesar berapa totalnya? Berarti totalnya Rp2.500.000 hak perusahaan atas pendapatan perbaikan motor. Itu baru diterima 1 juta, sisanya dalam bentuk piutang Rp1.500.000. Baik, kita pindahkan jangan lupa dari mulai tanggal, kemudian akun kas pindahkan ke sini 1 juta karena baru diterima 1 juta. Kemudian akun piutang kita buatkan lagi di sini karena termasuk harta, maka dibuatkanlah kolom piutang sejumlah 1.500.000 yang belum perusahaan terima. Kemudian untuk pendapatan jasa, karena pendapatan, jangan lupa pendapatan akan mempengaruhi modal bertambah, sehingga dicatat pada akun kolom modal bertambah 2.500.000, kemudian berikan keterangan pendapatan jasa. Setelah itu kita jangan lupa dijumlahkan sama untuk mengetahui sisa akhir masing-masing akun. Nah, ini sisa akhir akun tersebut. Akas 7.400.000 ada peningkatan dari pendapatan yang baru diterima 1 juta, piutang 1.500.000. Kemudian 500.000 perlengkapan masih tidak berubah, peralatan 3 juta, pada sisi utang sebelah kanan masih 500 dan modal bertambah menjadi 11.900.000. Ini pada tanggal Agustus. Baik, untuk transaksi yang terakhir tanggal 6, ya, tanggal 26 Agustus Tuan Ajam menggunakan uang perusahaan sebesar 200.000 untuk keperluan pribadinya. Oh, berarti Tuan Ajam ini yang memiliki perusahaan tersebut mengambil uang pribadinya, tentu uang tersebut dari modal dia sendiri. Nah, kita analisa kembali. Yang pertama, akun yang dipengaruhi, maka 1, akun kas berkurang. Kenapa? Ya karena uang tunainya diambil sejumlah 200.000 untuk keperluan pribadinya. Kas berkurang sama dengan harta berkurang. Untuk uang tunai tentu berkurangnya. Yang kedua, ini akun yang baru namanya akun private ini juga bertambah oleh karena adanya pengambilan uang pribadi pemilik modal perusahaan. Tapi diingat ya,
Prive ini pada persamaan dasar akuntansi akan mempengaruhi modal berkurang. Nah, ini modal berkurang pengaruhnya karena ada pengambilan pribadi senilai 200.000. Jadi bertambahnya Prive ini akan mempengaruhi modal berkurang. Baik. Kita masukkan satu-satu dulu mulai dari tanggal. Jangan lupa masukkan tanggal 26, kemudian kasnya berkurang, jangan lupa pakai tanda kurung sebesar 200.000. Kemudian akun Prive ini, nah ini tidak pengaruhi, langsung saja pengaruhnya terhadap pengurangan modal sejumlah Rp200.000. Kemudian berikan keterangan supaya lebih jelas. Nah, kemudian jangan lupa jumlah saldo terakhir masing-masing akun kas. Oke. Pada jumlah terakhir kas perusahaan jumlah yang ada 7.200.000, kemudian piutangnya masih tetap 1.500.000, tinggal dipindahkan saja. Kemudian perlengkapan dipindahkan saja masih sejumlah 500.000, peralatan masih berjumlah 3 juta, kemudian di sisi utangnya masih 500.000, dan pada modal jumlahnya 11.700.000 rupiah. Nah, kemudian kita jumlahkan ini penjumlahan harta ini kita akan coba jumlahkan ya dengan jumlah utang tambah modal. Nah ini contoh lengkapnya, ada nama perusahaan persamaan per 31 Agustus, bahwa ternyata sisi harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Jumlah terakhirnya itu ternyata kalau kita tambahkan 7.200.000 tambah 1.500.000 tambah 500.000 tambah 3 juta, itu total jumlahnya 12.200.000 rupiah. Kemudian ini sisi utang dan modalnya kita tambahkan, utangnya jumlah akhirnya 500.000, kemudian pada modalnya jumlah akhirnya 11.700.000 rupiah. Kita jumlahkan 11.700.000 rupiah ditambahkan dengan 500.000 rupiah, jumlahnya 12.200.000 rupiah. Nah, ini artinya menandakan bahwa persamaan akuntansi sudah benar pencatatannya, karena jumlah pada sisi harta sama dengan jumlah pada sisi utang dan modal, masing-masing 12.200.000 rupiah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan dari pemaparan kali ini bisa bermanfaat, bisa dipahami bagaimana cara membuat tabel persamaan dasar akuntansi dari analisa transaksi. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan bagikan bila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.